sekali lagi bentuknya hampir sama, kemudian pelafalannya juga hampir sama. Kan sulit anak-anak itu membedakannya. Ini faktor apa ya yang menyebabkannya? Banyak faktor ya. Kalau dari keluarga, dari keluarga tidak adanya motivasi untuk keluarga, kadang-kadang kan dibiarkan pasrah kepada sekolah. Ya. Sementara sekolah memberikan itu kan tidak setiap hari. Ya. Kalau di rumah, kalau ada kerjasama di rumah, orang tua ya dalam tanda kutip ya memperhatikan, kemudian belajarnya itu juga dipantau atau setidaknya membantu anak, itu tidak akan ada masalah. Tapi sementara orang tua itu juga mengiranya pendidikan utama itu di ini ya Bu. Sementara kalau apalagi di kita ya, puaslah ke sekolah, di rumah sudah dibiarkan ya. Selain faktor keluarga apa lagi? Di sekolah, di sekolah ini bisa jadi kan ya kita kan mengenalkannya itu biasanya kan cuma baca ya. Iya, baca. Sementara di sekolah itu, di DK itu kan harus mengenalkannya dengan media kartu, kemudian juga tidak cukup dengan kartu itu aja, kita melafalkannya, kemudian anak-anak supaya paham, bisa membedakan ini B, ini D, itu kan juga harus dikenalkan, tidak cuma membaca. Biasanya anak-anak membaca hafal, kemudian ditunjukkan mana huruf yang kita mau, mereka tidak akan hafal. Kalau kita acak, nggak diajarin ya. Kan ya kalau membedakan konsonan itu juga harus pakai kartu huruf. Iya. Anak harus bisa melihat langsung juga. Kalau hanya ucapan, kalau nggak bisa, kan kita harus memberikannya konkret. Setidaknya kalau ini B, kita gambarnya kartunya B, kemudian mencoba mencari kata yang huruf depannya sama. Kan itu ya? Iya. B, ini D, anak-anak kan B apa D kan gitu. Kalau B mamanya baca, itu juga sama kartu huruf. Ya. Terus upaya atau cara apa yang digunakan untuk mengatasi masalah ini? Itu tadi kartu huruf, kemudian mencari kata yang huruf depan, huruf konsonannya itu B atau D, kemudian M, N. Anak-anak kan susah itu. Iya. Susah membedakan ini B itu, kalau saya dulu B itu garis tegak, perutnya di depan. Y. Kalau D huruf tegak, kemudian angka 1 perutnya di belakang, kan gitu ya. Iya. Ini memudahkan, tapi kalau diimbangi dengan mencari huruf depannya yang B, itu malah lebih mudah, anak lebih mengingat. M gitu juga, M itu kakinya 3 kan gitu ya. Iya. Tapi kita coba tidak bisa cuma ngomong tok. Ini loh M, kakinya 3, kan anak-anak juga harus ditunjukkan ini M, bukan kartu huruf. Kemudian ada kata yang mendampingi huruf depannya M dengan gambar paling tidak. Mama kan ada gambarnya. Ibu, itu akan lebih mudah anak untuk menghafal. Jika solusi atau cara digunakan ini barusan belum mencapai tujuan kegiatan tersebut, bagaimana cara yang lain? Cara yang lain ya kita harus banyak lebih intens mungkin ya. Kemudian kita harus bekerja sama ya, kita tidak bisa bekerja sendiri kan. Di sekolah diberikan, kemudian di rumah tidak dilanjutkan. Bukan berarti memberi PR ya. Iya. Setidaknya orang tua mengingatkan, Bunda hari ini belajar huruf ini, tolong di rumah nanti diulang. Jadi membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Harus kerjasama. Makanya pendidikan yang di kelompok bermain ini kan nggak bisa.
cuman kita hanya guru saja. Hanya guru saja di sekolah tidak bisa. Kalau di rumah tidak. Bukan cuman ini, yang lain-lainnya juga kita harus komunikasi dengan orang tua. Apa ini kesulitan yang kita temui dengan anak ini? Kadang-kadang orang tua kan tidak ada yang kata, oh anak saya tidak bisa ini, pasti semuanya bisa. Ya. Bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan anak dalam membedakan huruf ini? Anak paham, bisa membedakan ini huruf B, ini huruf D. Bukan bisa membaca loh ya, bukan bisa membaca. Tapi ya kalau kita hadapkan dengan kartu, sekali lagi dengan kartu, kemudian ada didampingi dengan gambar sesuai dengan hurufnya, insya Allah anak-anak akan lebih paham. Dan itu secara tidak langsung anak-anak akan bisa membaca. Kalau ketemu dengan huruf itu, kemudian didampingi dengan gambar, anak-anak akan bisa. Biasa kalau B apa ya? Kalau buah B itu buah belimbing. Oh, belimbing. Anak-anak kan tidak akan bisa itu nulis belimbing, kemudian membaca tanpa gambar. Tapi kan B-nya ditebeli, B kecil loh ya. B-nya tebel atau warna terang, kemudian selebihnya kita standarkan, tapi ada dampingannya gambar. Anak-anak kan pasti ini apa belimbing kan gitu ya. Kemudian baru kita tegaskan apa yang akan kita. Ini huruf apa depannya. Anak bisa. Terima kasih Bu waktunya. Sudah ya? Ya sudah. Alhamdulillah.